Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kaifahalukum sabahal khair ayat talabah. Alhamdulillahirabbil alamin hadana li hada wa kunna linahtadiya laulan hadana Allah wa ba'du. Tayyib hadal yaum sawfa namdi ila darsina ba'da ila madatina ba'da sawfa nastamir darsana li'annana sawfa nunhi darsana fi hadal liqa. Semua banget fi usbul al-madi fi usbul at-tali sawfa wantikum ba'da soal wa ba'da al-asila. Alhamdulillah di hari ini kita bisa berkumpul lagi ya, walaupun dengan via online, tapi tetap kita harus semangat untuk menuntut ilmu, terutama di dalam bahasa Arab, ya enggak? Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang materi selanjutnya, yakni materi yang akan kita pelajari di bab terakhir gitu ya. Penasaran gimana materinya? Ayo kita simak bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab akhir di pelajaran bahasa Arab, kita akan mempelajari na'tun dan man'u untuk kelas 7 ya. Apa yang disebut dengan na'tun dan apa yang disebut dengan man'ut? Na'tun adalah kata sifat, lalu man'ut itu adalah bendanya. Jadi seluruh kata benda itu memiliki kata sifatnya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Usrotun kabirotun. Usrotun kabirotun. Usrotun itu kata bendanya, yaitu man'ut. Nah, kabirotun ini na'tun gitu. Artinya keluarga yang besar. Keluarga ini man'utnya, yang besar itu adalah na'tunnya. Oke. Lalu materi selanjutnya, kata sifat atau na'tun selalu mengikuti kata benda dalam hal-hal berikut ini. Kita pelajari yang pertama dulu ya, dalam hal jenisnya atau mudzakkar dan muannasnya. Contohnya mudarrisun mahirun. Di sini mudarrisunnya atau man'utnya itu mudzakkar karena tidak memakai tak marbutoh. Ini tak marbutoh ya. Maka kata na'tunnya atau kata sifatnya itu juga harus mudzakkar, tidak memakai tak marbutoh. Sedangkan di contoh kedua, di sini ada mudarrisatun mahiratun. Nah, mudarrisatun ini muannas, maka kata sifatnya atau na'tunnya itu juga harus muannas. Jadi apabila man'utnya itu muannas, maka na'tunnya juga harus muannas. Begitupun sebaliknya ya. Artinya guru laki-laki pintar. Kalau yang kedua, guru perempuan itu pintar. Oke ya, berdasarkan jenisnya yang pertama. Oke, yang kedua ada kata sifat mengikuti kata benda dalam hal-hal berikut ini menurut bentuknya ya. Sekarang menurut nakirah dan ma'rifahnya. Oke, seperti yang pernah Pak Guru jelaskan bahwasanya apabila benda itu ma'rifah, maka kita sudah mengetahui jenisnya. Misalkan apel, berarti kita sudah tahu apel itu apel merah atau apel hijau. Kalau misalkan nakiroh, itu bendanya masih kita tidak ketahui tapi kita sudah berbicara itu. Contoh apel, kita hanya berbicara apel tanpa mengetahui itu apelnya apel merah atau apel matang atau apel hijau dan lain sebagainya. Jadi kita masih tidak mengetahuinya kalau nakiroh ya. Nah, contoh dari ma'rifah itu adalah apabila kata benda dan kata sifatnya itu tidak memakai alif lam. Lihat ya, belakangnya ada tanwinnya, ya, berharokat tanwin, maka tidak ada alif lamnya gitu. Ini ma'rifah yang ini. Kalau yang ini nakiroh. Kenapa? Karena dia memakai alif lam. Terus akhirannya tidak memakai tanwin seperti itu ya. Nah, kenapa Pak disebut ma'rifah yang atas dan nakiroh yang bawah? Karena yang atas kita lihat di sini ada ammi, paman saya, guru yang sabar. Berarti kita tahu guru yang sabar itu adalah paman saya. Nah, gitu ya. Kita sudah tahu nih. Nah, sekarang yang bawah ada al-mudarrisu as-sabiru. Kita nggak tahu siapa ini guru yang sabar. Ya. Guru yang sabar ini siapa? Entah Pak Ainul, entah Pak Zuhdi, entah siapapun, kita tidak tahu. Makanya ini disebut nakiroh atau masih ambigu gitu ya, masih tidak definitif. Kalau yang ini sudah definitif. Itu yang kedua. Nah, lalu yang ketiga itu ada berdasarkan i'rabnya atau berdasarkan
marfu, mansub, dan majrur. Apa itu marfu? Marfu itu apabila huruf harokat akhir di sebuah kata itu berakhiran domah. Ya, apabila harokat akhir di sebuah kata itu berakhiran domah. Apabila mansub, harokat akhirnya di sebuah kata itu fathah. Fathah ya. Lalu majrur apabila harokat akhir di sebuah kata itu kasroh. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang A itu beri'rob marfu. Kenapa? Karena harokat akhirnya itu domah. Atau bibu as-sobiru. Kenapa tidak diganti pakai A atau I? Karena ini kalimat normal, tidak ada kata yang menambahkannya dan dia tidak menjadi maf'ul, gitu ya. Tidak menjadi maf'ul atau tidak menjadi objek, atau juga tidak menjadi harful ismul jari. Ismul jari itu diawali oleh harful jari. Ini harful jari ya. Harful jari kan pernah kita pelajari. Apabila ada harful jari maka harokat kata setelahnya itu berakhiran i. Nah, itu karena tidak ada yang mendahului atau apapun yang berada di depan ini, maka harokatnya berakhiran u. Nah, dia ini marfu yang pertama. Yang kedua, mansub. Kenapa? Karena dia menjadi objek atau maf'ul. Menjadi objek ya, atau maf'ul. Gini tulisan maf'ul. Mbak tuliskan ya. Maf'ul. Maf'ulun. Nah, maf'ulun itu adalah objek. Oke ya. Ini objeknya. Saya melihat dokter. Saya melihat, saya itu adalah subjek, melihat itu adalah kata kerjanya, objeknya itu adalah dokter yang sabar, gitu ya. Nah, lalu yang ketiga itu ada ismul jari, menjadi ismul jari ya, karena di depannya ada harful jari ma'a. Saya duduk dengan. Nah, dengan ini adalah harful jari, maka kata dokter atau tobibi di sini harus berakhiran i, gitu ya. Ini adalah dokter yang sabar. Kedua, saya melihat dokter yang sabar. Saya duduk dengan dokter yang sabar. U dengan U sama A dengan A karena menjadi maf'ul ya. Karena setiap maf'ul itu harus berakhiran A atau fathah. Lalu di sini I dengan I karena menjadi ismul jari karena diawali oleh harful jari. Seperti itu ya. Dan yang terakhir ada berdasarkan jumlahnya ya. Jadi kata sifat itu mengikuti kata benda berdasarkan jumlahnya. Di sini ada mufrad, musanna, dan jama'. Mufrad itu apabila kata bendanya cuma satu. Jadi bendanya cuma ada satu ya jumlahnya ya. Terus musanna itu kalau ada dua. Jama' itu lebih dari dua. Coba kita lihat langsung contohnya. Waladun soghirun. Waladun itu satu. Soghirun itu kata sifatnya ya. Jadi satu anak kecil laki-laki seperti ya. Ada satu anak kecil laki-laki. Nah, waladun soghirun, kecil. Soghirun itu artinya kecil. Waladun itu artinya anak laki-laki. Lalu musanna. Nah, kalau misalkan mufrad itu kan bentuknya normal ya, waladun soghirun. Kalau musanna itu belakangnya apabila dia mudzakkar atau laki-laki, maka akhirannya ditambahkan ani. Ini ya, ani. Apabila dia muannas gitu ya, waladatun contohnya, waladatani. Maaf, waladatani. Nah, akhirannya itu ditambahkan ani dan tak marbutohnya itu berubah menjadi tak taknis, waladatun. Nah, ini kalau anak perempuan ya, anak perempuan waladatun, maka berubahnya kalau dua menjadi seperti ini. Oke. Nah, sama nanti sogironi jadi sogirotani. Gitu ya. Nah, itu bentuk kalau dua benda apapun itu. Lalu kalau jamaah ya. Nah,
Di sini kata jamak dari waladun, jadi setiap bahasa Arab itu punya kata jamaknya. Contoh maktabun itu bahasa maktabun, kata jamaknya itu makatibun. Kita sudah pernah mempelajari ini ya, tapi saya ulangi lagi. Nah, waladun jamaknya itu adalah auladun. Auladun itu berarti banyak anaknya. Entah itu ada berapa jumlahnya, saya tidak tahu karena buahnya lebih dari 2. Auladun shaghiruna, maka kata sifatnya juga ikut jamak. Yaitu kata sifatnya jadi ikut jamak. Nah, kata jamak dari shaghirun itu shaghiruna. Jadi ada banyak anak kecil. Ada banyak anak kecil. Ada 2 anak kecil seperti ini. Oke ya, bisa dipahami ya. Terima kasih. Oh iya, alhamdulillah intahaina minal maddah allati ta'allamna fi hadzal yawm. Ba'da hada sawfa untikum soal semata juma'una via WA. Oke. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai untuk pelajarannya. Maka setelah ini saya berikan kalian soal, lalu disilakan dikumpulkan via WA. Nanti langsung saya berikan penilaian. Itu saja, kita tutup pelajaran kita dengan bersama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan terlambat makannya, jangan terlambat istirahatnya, istirahat secukupnya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lalu tugasnya untuk kalian, silakan kalian buat kalimat menggunakan materi na'tun dan man'ut berdasarkan jenisnya, bentuknya, i'rabnya, dan juga jumlahnya ya. Minimal 1 gitu ya per materi. Jadi 1 kalimat per materi gitu ya. Jenisnya 1, bentuknya 1, i'rabnya 1, jumlahnya 1. Nah, jumlahnya ini yang 3 tadi. Mufradnya, terus habis itu musananya, setelah itu jamaknya. Jadi ada 6 ya. 6 kalimat yang harus kalian buat. Silahkan dibuat. Setelah menonton video ini, boleh melihat Google Translate untuk menerjemahkan kata bahasa Arab yang tidak kalian ketahui. Lalu kalau misalkan kalian ingin membuat sebuah kalimat tidak mengetahui bahasa Arabnya, silahkan kalian bertanya kepada Pak Guru lewat via WA, Japri juga boleh. Seperti itu ya. Terima kasih, semoga sukses. Silahkan mengajarkan, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.